ketika perusahaan itu lakukan eksplorasi, kemudian lanjut pada eksploitasi, itu akan membawa dampak buruk terhadap kami masyarakat setempat di sana. Ketika pulau-pulau kecil ini dibuka, lumpur-lumpur ini akan menutup wilayah-wilayah terumbu karang tadi. Jadi ketika dia tertutup, maka dia akan mati. Kepulauan Raja Ampat bukan hanya sekadar lukisan semesta. Tempat ini juga menjadi tempat tinggal alami bagi jutaan makhluk hidup. Surga terakhir milik negeri ini sekarang sedang terluka. Keindahannya sudah direnggut oleh sikap tamak dan berubah menjadi lahan tambang. Jutaan ton nikel dikeruk dari pulau-pulau kecil yang selama ini menjadi ikon Raja Ampat. Ketetapan sebagai Global Geopark serta undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pun dilabrak. Jadi nikel-nikel di Raja Ampat ini, pertambangan nikel di Raja Ampat bukanlah hal baru sebenarnya, sudah dari tahun 90-an. Tapi ada geliat aktivitas nikel yang semakin meningkat sejak Indonesia menggaungkan soal hilirisasi nikel. Nah, ada beberapa izin yang terbit tuh sejak tahun 2013 gitu ya, dan kita melihat adanya pengaktifan kembali izin-izin ini di Raja Ampat secara signifikan. Jadi tahun 2020-an itu kita hanya menemukan 1-2 izin di Raja Ampat. Lalu pada tahun 2024 dan tahun 2025 ini kita menemukan ada total aktif 5 izin di Raja Ampat. 4,6 juta hektar wilayah Raja Ampat adalah lautan dan ada sekitar 1.400 pulau kecil. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyatakan tidak boleh ada aktivitas pertambangan di pulau kecil karena rawan menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Jadi ada saat ini 5 pulau yang dibebani izin nikel. Ada Pulau Gak, ada Pulau KW, ada Pulau Batang Pele, Manuran, dan Pulau Wagio Besar. Dan yang sudah melakukan aktivitas pertambangan itu ada di Pulau Gak, lalu di Pulau KW, lalu di Pulau Manuran. Bahkan aktivitas di Manuran ini sudah lama berhenti, tapi sampai sekarang belum direklamasi juga. Ekspansi pembukaan lahan di Pulau Gak dari hasil pengamatan citra satelit menunjukkan wilayah yang semula hijau perlahan berubah menjadi coklat dan semakin meluas. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang dari atau sama dengan 2.000 km persegi. Sedangkan Pulau Gak luasnya hanya 60 km persegi. Eksplorasi tambang nikel di pulau-pulau kecil tidak hanya merusak ekosistem dan fungsinya, namun juga mulai mengancam kehidupan warga. Kakak Roni adalah orang yang lahir dan besar di Raja Ampat, dan Kakak Roni bisa kasih tahu kita sebenarnya bagaimana situasi di sana. Kayak Bali ini kampung saya, kemudian lalu yang satu ini adalah Batang Pele. Batang Pele di sana ada satu perusahaan tambang nikel yang sementara berusaha untuk melakukan eksplorasi di sana. Kami sebagai masyarakat adat merasa ada kekerasan karena ketika perusahaan itu lakukan eksplorasi kemudian lanjut pada eksploitasi, itu akan membawa dampak buruk terhadap kami masyarakat setempat di sana. Kepulauan Raja Ampat adalah pemberian alam yang bukan hanya indah di permukaan, namun cantik dan kaya hingga ke dasar lautan. Bentang alamnya menyimpan sekitar 1.300 spesies ikan, 700 moluska, dan sekitar 75% spesies karang dunia ada di Raja Ampat. Tak heran bila Raja Ampat dijuluki jantung segitiga terumbu karang dunia. Dampak dari aktivitas pertambangan ini akan sangat berdampak pada terumbu karang.
ketika pulau-pulau kecil ini dibuka, lalu kemudian deforestasi terjadi, lumpur-lumpur ini akan mengisi wilayah pesisir, menutup wilayah-wilayah terumbu karang tadi. Terumbu karang ini membutuhkan proses berfotosintesis. Jadi ketika dia tertutup, maka dia akan mati. Jadi bukan tidak mungkin cerita tentang Raja Ampat yang memiliki terumbu karang yang sangat indah di dunia ini akan berakhir hanya karena pemerintah memprioritaskan untuk menambang pulau-pulau kecil di Raja Ampat. Kerusakan terumbu karang sudah pernah dirasakan pada tahun 2017 silam. Saat itu, terdapat kapal pesiar berbobot lebih dari 4.000 ton asal Inggris kandas di kawasan Selat Dampier, bagian tenggara Kabupaten Raja Ampat. Saya lagi ada di salah satu lokasi Coral Triangle-nya dunia di Waramema, Raja Ampat, Papua. Dan beberapa waktu lalu ada kapal kandas yang nyebabin kerusakan koral seluas 18.000 meter. Jadi sekarang saya mau lihat sendiri seberapa parah kerusakan di bawah sana. Penelusuran dimulai dari titik penyelaman terbaik di Raja Ampat. Pada kedalaman 4 meter sudah terlihat terumbu karang yang porak-poranda, tidak lagi sehat dan berwarna-warni. Patahan terumbu karang berserakan di mana-mana. Warnanya lenyap, tergantikan warna putih zat kapur dari karang yang terkoyak. Hanya sedikit yang masih hidup, namun kondisi tidak lagi utuh. Akibat kerusakan ini, tidak nampak lagi keanekaragaman hayati. Rantai makanan terputus karena semua bermigrasi ke perairan lain. Meski cakupan kerusakan 0,4% dari total luas bahari Raja Ampat, tapi akibatnya cukup fatal dan berantai. Sekarang ini Raja Ampat yang harusnya penuh dengan warna tadi yang saya lihat di bawah, di Waramema itu putih semuanya. Jadi memang banyak yang rusak. Kita sudah melihat bukti, dari sebuah kapal saja bisa merusak hamparan karang sekaligus ekosistemnya. Tentu, kita tidak ingin kerusakan terulang kembali, apalagi akibat pertambangan yang ugal-ugalan. Saat praktek raup keuntungan melalui tambang dibuka, yang hilang bukan saja keaslian wajah Raja Ampat, tetapi kehidupan warga turut menanggung akibatnya. Ketika pulau-pulau ini dibuka untuk pertambangan, itu tentu akan berdampak pada homestay di kampung-kampung masyarakat. Gitu. Jadi misalnya di kampung Selpele yang dekat dengan KW, di kampung Salio, nah ini akan berdampak di mana mereka akan kekurangan pendapatan dari pariwisata karena kurangnya turisme yang datang ke sana. Saat Raja Ampat tidak diusik, penduduk di sekitar pulau dapat menikmati limpahan hasil laut setiap hari. Sekarang saya lagi ada di Desa Selpele, Raja Ampat, Papua bareng anak-anak sama anak-anak lucu ini. Bilang halo. Halo. Nah, ini kegiatan kita sehari-hari, cari ikan di depan dermaga. Cukup pakai umpan ikan yang kecil-kecil aja. Nanti kita lihat kira-kira ada yang sambar atau enggak. Warisan alam ini manfaatnya dirasakan dari generasi ke generasi. Anak-anak bahkan sudah belajar bertahan hidup dengan cara memancing. Jadi ternyata mancingnya 2 kali ya? Iya. Mancing umpannya, kalau udah dapet umpannya, apa nama ikannya? Ikan mes. Baru nanti ini dilempar lagi buat mancing sebenarnya. Targetnya sih banyak, tenggiri, bobara. Tapi dari tadi saya belum lihat ada ikan-ikannya di bawah. Beralih ke pesisir timur kota Waisai, Raja Ampat, saya hendak berburu hasil laut yang segar sebagai bahan pangan. Dalam bahasa Papua, molo berarti menyelam. Selain memancing, anak-anak di sini adalah penyelam ulung. Alat yang digunakan sangat sederhana, mirip ketapel. Besi tajam yang ditarik dengan karet dan dilepas saat target mendekat.
Ikan karang mudah sekali didapat karena airnya yang jernih. Gak lama. Kalau emang jago mengendalikan panahnya langsung dapat. Ini diver dapat ikan apa ini? Ikan geropah. Ikan geropah. Ya. Oh, ikan kerapu. Yes, dapat satu buat makan siang. Lanjut cari lagi. Saya masih belajar dari tadi cara mengoperasikan ini gimana yang benar. Lokasi kami mencari ikan tidak jauh dari bibir pantai. Kedalamannya hanya 1,5 meter. Tapi ikan karang hilir mudik ke sana kemari memudahkan kami mendapatkannya. Ini membuktikan kekayaan perairan Raja Ampat sangat melimpah dan dapat menghidupi masyarakat sekitar. Raja Ampat adalah surga terakhir di ujung timur Indonesia. Ekosistem laut kaya ini jangan dibiarkan lenyap, dirampas oleh keserakahan. Raja Ampat tidak hanya lumbung dan pesona kecantikan alam. Permata biru di ujung timur ini juga memiliki budaya yang terikat kuat dengan tanah dan lautan demi menjaga alam tetap seimbang. Hari ini warga Samate akan memanen teripang yang telah disasi selama 2 tahun. Tidak heran, semua tampak bersuka cita. Serangkaian persiapan adat dilakukan sebagai pengantar upacara pembukaan sasi. Halo, selamat datang di Desa Samate Raja Ampat, Papua. Hari ini saya sama Mama sama adik-adik di sini kita udah siap berdandan karena kita mau buka sasi teripang. Makanya ini kita udah dandan kayak nenek moyang zaman dulu, terus juga ngasih persembahan-persembahan yang nenek moyang suka. Semoga pembukaan sasi teripang hari ini direstui. Jadi pembukaannya sukses. Bagi warga Samate, hal paling penting untuk membuka sasi yakni izin dari nenek moyang atau penunggu pulau. Untuk mendapatkan izin membuka sasi dari leluhur, warga Samate biasanya membawa beragam persembahan, seperti sirih pinang, tembakau, serta ketupat sebagai simbol makanan pokok. Semua bahan-bahan ini harus dilengkapi tanpa terkecuali. Kita pasang sesajennya harus di pohon khusus ya Mama, ini pohon apa? Pohon jambu pesisir, tapi kalau masyarakat di sini biasa sebutnya pohon jin. Nah, jadi ini sebanyak-banyaknya sesajen harus kita pasang di pohon karena semakin banyak sesajennya, nenek moyang semakin restuin, semakin suka. Jadi kalau bisa penuh satu pohon semuanya. Upacara persembahan sudah lengkap dan air laut sudah semakin surut. Kini tinggal menunggu tanda sasi dibuka. Saya sama masyarakat udah siap mau mempersembahkan persembahan kami ke tempat pembukaan sasi teripang. Jadi ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo jalan. Tradisi sasi teripang sudah berlangsung sejak zaman Kerajaan Salawati berjaya di Raja Ampat. Sejak dahulu, teripang memang menjadi komoditi perdagangan nelayan penjelajah lautan dari Pulau Salawati. Masuknya agama ke Kepulauan Raja Ampat membawa akulturasi budaya dalam upacara pembukaan sasi. Di Salawati, prosesi pembukaan sasi dilakukan secara agama dan juga secara adat. Selain persembahan pohon dengan segala sesajennya, ada lagi persembahan yang wajib, yaitu nasi putih, nasi kuning, dan sagu. Ini udah semuanya sudah lengkap, sekarang tinggal kita buka saja proses pembukaan sasi teripangnya. 1, 2, 3. Ambil semua! Semangat dan antusias masyarakat Samate begitu terasa. Setiap orang berlomba-lomba untuk mengambil teripang yang telah dijaga selama 2 tahun.
Berburu teripang kali ini benar-benar tak sulit. Cukup menyentuh dasar pasir, teripang ukuran besar sudah di tangan. Dapat banyak ternyata, ini benar-benar di rumah Kaila tuh. Wih, saya aja udah sampai nggak mau mati tangannya. Panen teripang. Teripang asal Pulau Salawati memang tersohor di penjuru Raja Ampat. Kawasan perairan Salawati yang banyak ditumbuhi tumbuhan lamun membuat teripang berkembang biak dengan baik. Melimpahnya jumlah teripang di Salawati juga membuat kawasan ini terkenal sebagai salah satu daerah yang mengekspor hewan lunak ini ke negeri Cina. Memang kalau alamnya kita jaga, ini yang diberikan mereka sama kita. Jadi sasi ini selalu dibuka 2 tahun sekali, dan memang mayoritas yang cari anak-anak. Jadi sore-sore sama anak-anak sekalian main bareng-bareng. Nah, kebanyakan jenis teripangnya ini teripang gosok ya? Iya, teripang gosok. Jadi ukurannya seperti ini, terus dia lebih keras. Teripang gosok atau teripang pasir primadonanya Salawati. Selain karena rasanya yang nikmat, harga jualnya pun mahal. Tradisi sasi, contoh kearifan lokal yang wajib ditiru oleh semua daerah bahari di Indonesia. Selain menjamin tersedianya bahan pangan di masa depan, sasi juga berfungsi menjaga lautan dari eksploitasi berlebihan yang bisa merusak ekosistem dan rantai makanan. Faktanya, setiap biota laut punya peranan penting dalam menyeimbangkan ekosistem. Nih, kita puas ya ini ya. Hasilnya banyak. Senang sekali hari ini. Selesai berburu teripang, kini saatnya menari bersama warga Samate. Jadi kebiasaan masyarakat, jadi habis pesta cari teripang, dikasih rezeki, langsung semuanya pada menari, ada main tifa. Sederhana saja, yang penting kita senang-senang. Teripang yang sudah dipanen harus segera diolah sebelum membusuk. Tahapan yang harus dilalui cukup panjang. Pertama, teripang harus direbus dahulu agar kulit luarnya yang kasar bisa menjadi lunak. Selanjutnya, bila sudah direbus selama beberapa menit, teripang akan digosok dengan daun pepaya. Jangan lupa, isi perut teripang juga harus dibersihkan tanpa tersisa. Karena teripangnya di sini biasa selain dimakan dijual juga. Nah, kalau dijual harus diasar dulu ya Om, diasapkan untuk dikirim ke Cina, Thailand, Vietnam, banyak yang mau. Tapi karena saya mau langsung masak, jadi tidak perlu diasap. Langsung saja kita tumis. Di Indonesia, teripang memang jarang dikonsumsi sebagai lauk. Namun, di kawasan Asia Timur, daging teripang diolah menjadi beragam masakan oleh masyarakat Tionghoa. Bahkan, olahan teripang menjadi menu wajib saat perayaan Tahun Baru Imlek. Teripang dipercaya mampu membawa rezeki di awal tahun. Ini udah matang belum sih? Bagi warga Salawati, tidak perlu banyak bumbu untuk mengolah daging teripang. Cukup tambahan bumbu seperti bawang, cabai, serta potongan sayur. Ini dia tumis teripang ala Kampung Samate Raja Ampat. Aromanya begitu menggugah selera. Mama mana punya gigi, senyum sedikit. Persis kayak babat, tapi teripang yang saya makan ini lebih kenyal. Jadi kalau saya nggak terbiasa makan, seperti makan karet ban Mama. Selain ekosistem perairan yang sehat, sejumlah desa di Raja Ampat dinobatkan sebagai desa wisata dengan sejuta tradisi, budaya, flora, fauna di dalamnya. Jadi, Raja Ampat adalah satu kesatuan. Kerusakan di satu pulau akan berdampak pada pulau-pulau lainnya. Ada salah satu wisata ikonik juga di Raja Ampat, yaitu Arborek. Dan Arborek ini adalah tempat di mana orang bisa melihat biota laut dengan scuba diving dan snorkeling gitu ya. Jadi,
kita harus bisa mempertahankan biota laut di Raja Ampat agar kemudian tempat-tempat scuba diving ini pun kerap didatangi oleh turis-turis mancanegara. Alam memberikan manfaat tak terbendung bagi masyarakat Raja Ampat. Salah satunya meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Arborek melalui hasil karya lokalnya. Hari ini saya sedang menuju ke salah satu gugusan Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Saya akan menyapa Desa Wisata Arborek. Perjalanan dari Kabupaten Sorong ke Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat, saya tempuh 2 jam. Lalu, saya lanjutkan dengan speedboat selama 2 jam. Selain keindahan laut menyapa saya, masyarakat Arborek sudah menyambut kedatangan saya. Inilah Arborek, desa wisata di Papua Barat dengan keindahan tiada tara. Arborek berasal dari bahasa Biak yang berarti duri. Sebelum berpenghuni, pulau seluas 7 hektar ini dipenuhi semak berduri. Itulah awal mula nama pulau ini. Wah, terima kasih Mama. Langkah pertama saya langsung disambut dengan tradisi mansorandak. Nih, saya langsung diberikan topi sebagai tanda terima kasih ya Pak, karena saya sebagai tamu yang baru pertama kali datang ke desa wisata Arborek. Berarti kita sudah bisa masuk ini Pak? Oke, ayo. Sambutan hangat diawali dari upacara injak piring. Namun, tradisi ini tidak dilakukan kepada setiap tamu yang datang. Hanya tamu tertentu yang mendapat sambutan ini. Iringan musik khas Raja Ampat dari seruling tambur yang merupakan warisan nenek moyang ikut serta menyambut kedatangan saya. Kesenian ini memang sudah ada lama, sejak tahun 1925. Dan awalnya memang ini tradisi dilakukan untuk acara keagamaan. Tapi kalau sekarang sudah ada di acara-acara besar atau menyambut tamu seperti saya tadi. Jadi memang yang diambil itu pohon yang tumbuhnya masih di bawah seperti ini, artinya dia masih muda. Selain biota laut yang menjadi mahkota wisata laut, tanah Arborek mengilhami warga yang mendiaminya. Hasil kreasi masyarakat di sini adalah kriya anyaman. Sekarang saya bersama mama-mama di sini akan mencari bahan baku untuk membuat anyaman khas Arborek. Mana Mama? Jadi ini adalah daun pandan yang kita cari. Oh, ini dia Pandan pandannya. berduri. Pandan berduri, pandan hutan. Kalau di sini nyebutnya pandan hutan ya, Mama? Pandan hutan. Ngambilnya juga harus hati-hati karena ini terlihat nih duri-durinya banyak. Pandan duri atau pandan semak ini tumbuh di seluruh pantai dan pulau kawasan Asia Selatan dan Timur sampai ke Polinesia. Kemampuannya mudah beradaptasi dengan beberapa jenis tanah di pesisir. Jadi memang yang diambil itu pohon yang tumbuhnya masih di bawah seperti ini, artinya dia masih muda. Karena kalau yang di belakang saya ini, itu dia sudah tua, tumbuh ke atas dan daunnya itu memang sudah lebih keras, jadi tidak bagus untuk bahan baku anyaman. Dari akar hingga buahnya bermanfaat. Daunnya kerap kali dijadikan kerajinan tangan.
Daun yang lembut dan kuat memudahkan para pengrajin untuk menjadikannya bahan baku anyaman. Anyaman dari daun pandan memerlukan proses cukup panjang. Berarti ini nggak bisa dipakai, buang aja? Buang saja. Jadi memang kita harus menyortir daun-daun yang masih bagus atau masih berkualitas. Supaya nanti hasilnya juga bagus ya Mama. Ini kalau bolong-bolong seperti ini tidak bisa ini. Setelah disortir, biasanya memang langsung dipotong-potong nih seperti yang Mama Gina lakukan. Habis dipotong, baru deh dibakar supaya nanti lebih lentur dan lebih enak untuk dibentuk. Daun berkualitas baik dipanaskan sampai layu. Bisa langsung tergulung. Ini tuh memang dibakar supaya dia lebih lentur kalau dibentuk nanti dan nanti warnanya itu cepat memudar, cepat putih. Kalau sudah dibakar, langsung lempar ke tempat yang panas. Lempar sana ya? Iya. Setelah dipanaskan di perapian, daun masih harus dijemur di bawah sinar matahari. Lama-kelamaan, warnanya berubah menjadi warna dasar putih. Halo Mama. Halo Pak Nomen. Wah, sibuk semua bekerja. Jadi ini yang sudah dikeringkan itu ya Pak? Iya. Warnanya sudah menjadi putih. Daun pandan yang sudah kering dan putih akan lebih mudah direbus untuk proses pewarnaan. Tangan-tangan Mama begitu terampil menyilangkan satu persatu helai daun pandan untuk menghasilkan anyaman sempurna. Tingkat kerumitan menentukan waktu pengerjaan yang semakin lama. Hasil kerajinan pun beragam, seperti topi khas arborek, tas, noken, sampai tikar. Semua ini bisa menjadi cenderamata bagi wisatawan yang datang. Semakin besar dukungan, semakin banyak tangan terampil yang lahir untuk menggeluti warisan nenek moyang turun-temurun di desa wisata Arborek. Dari segi pariwisata, desa Arborek menunjukkan seberapa besar warga bekerja sama membuka peluang usaha demi meningkatkan mata pencaharian. Bukan hanya masyarakat Raja Ampat saja yang menjaga rumahnya tetap utuh. Sebagai wujud cinta tanah air, seluruh masyarakat Indonesia harus turut melestarikan keajaiban alam surga terakhir. Hutan dan Laut Raja Ampat sudah terbukti memberikan kehidupan pada masyarakat Raja Ampat. Sehingga kita berharap pemerintah segera melindungi hutan dan laut ini dari gempuran pertambangan nikel. Kita berharap pemerintah melindungi secara keseluruhan Raja Ampat sehingga masyarakat tetap bisa hidup dari lautnya, hidup dari hutannya, terutama hidup dari pariwisata. Kita tahu bahwa nikel ini ada batas waktunya. Ini bukanlah industri yang berkelanjutan, apalagi jika dibandingkan pariwisata jauh lebih berkelanjutan. Julukan surga terakhir adalah napas kehidupan jangka panjang yang harus dipertahankan. Tidak dengan kata, namun Raja Ampat berbicara melalui lukisan semesta yang nyata, keajaiban laut yang luar biasa, dan hangatnya tradisi menyapa. Kami masyarakat adat Papua yang tinggal di Kabupaten Raja Ampat bisa hidup tanpa tambang nikel. Tetapi kami tidak bisa hidup tanpa hutan dan laut kami. Jika si Kerei mewakili kaum pria menjaga adat tetap lestari, maka perempuan Mentawai adalah penjaga jiwa dan keseimbangan. Inilah proses yang membuat masakan kita kali ini disebutnya getek siliklik. Nih, diliklik nih, namanya diliklik. Yang mana, Baboy? Ani ya nak. Oh, ini ya? Iya. Berarti pohonnya yang masih muda juga? Iya. Sama seperti kita ya, Iya. masih muda ya? Iya. Kalau bahasa sininya apa, Bajak? Tobat. Tobat. Jadi daun sagu ini namanya tobat. Tobat.